datang di kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Pro 4 RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan pada saat ini kita kembali berjumpa di acara obrolan budaya produksi RRI Jambi. Dan saat ini saya tidak sendirian, ada rekan saya. Bang Adi. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan saya sendiri Hasti Wulandari, sahabat budaya yang akan menemani Anda 1 jam ke depan ya di program acara obrolan budaya. Nah, Bang Adi ada yang spesial untuk saat ini yang akan kita bahas di program obrolan budaya. Nah, kalau kita lihat nih di depan kita sudah ada kayaknya nih hasil buat tangan dari masyarakat Jambi yang luar biasa nih. Tangan-tangan yang istimewa, terampil, iya, yang menyulap yang tadinya dari sebuah tanaman menjadi sebuah hasil karya yang bernilai jual tinggi, sekali. Luar biasa ya kan. Sebelum kita mulai ada pantun. Apa tuh pantunnya? Wamang diampai bukit, nah, bawa jerami gitu Jokoto. Cerita dijulang sampai ke langit, tibu di bumi jadi berito. Nah, sampaikan berito ini kepada sanak saudara, ya, yang ada di mana-mana, yang ada di seluruh Nusantara iko, bahwa hari iko di Jambi kita ngadakan obrolan budaya. Benar sekali. Dan tentunya juga pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 RRI di seluruh Nusantara, Anda bisa mendengarkan siaran kami dan juga melihat tayangannya itu di RRI Net dan juga di FM 99,2 MHz ya, atau di mobile aplikasi RRI Playgo. Betul sekali. Pilih Pro 4 RRI Jambi. Nah, itu dia. Bang, kita sudah kehadiran narasumber juga nih ya. Nampaknya nak kita kenalkan dulu ya. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Gagahnya Bang Dewe lah nampak. Yang ganteng cuma Bang Adi ya. Karena semuanya cewek nih, kecuali Bang Adi. Kalau Bang mau berubah, jangan. Sobat budaya, kita akan perkenalkan narasumber kita pada saat ini. Yang pertama itu ada Ibu Deni Moroyati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat sekali, alhamdulillah. Yang paling penting gitu. Iya, terlihat dari senyumannya Bang. Betul. Sehat banget ya. Dan yang kedua juga ada Ibu Fatmawati. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Itu dia 2 narasumber kita pada saat ini. Kita akan menggali satu tema Bang Adi, yaitu mengenai kreasi anyaman pandan khas Jambi. Nah, kalau kita lihat kerajinan tangan di Indonesia itu banyak sekali kreasinya Bang Adi. Nah, dari Jambi ini seperti apa, dan itu yang akan kita ulas ya. Betul, karena banyak sekali kerajinan-kerajinan yang ada di Jambi ini, ada juga seperti pandan, seperti resam, dan juga anyaman-anyaman lainnya yang tentunya menjadi sebuah, boleh dibilang kalau dulu itu budaya, tradisi gitu ya. Dan sekarang ini menjadi sangat populer sekali, menjadi hal yang sangat boleh dikatakan itu modern gitu. Benar, dikolaborasikan antara tradisional dan juga modern ya. Sekali. Dan ternyata saat ini juga ibu-ibu rumah tangga itu memanfaatkan semuanya itu Bang, dari hasil alam, terus juga gimana supaya ibu-ibu nih nggak cuman ngurusin ya dapur, kasur, sumur gitu kan ya. Dan juga ngerumpi. Nah.
Jadi ngegibah. supaya tidak ada ngerumpi, Iya. atau baiknya nonton kita di obrolan budaya, kita ngomong di siko, bercakap di siko. Nah, Jambi itu. oke. Untuk iya. itu kita penasaran kan ya, mau tahu lebih dalam lagi bagaimana satu kreasi seperti ini bisa menjadi barang yang luar biasa sekali. Nah, terus juga kita mau dengar cerita juga nih dari Ibu Fatmawati ya. Beliau ini adalah salah satu pengrajin yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, dan ternyata keahliannya ini diturunkan dari orang tuanya. Turun-temurun. Dari ibunya yang memang seorang pengrajin anyaman pandan, rumbai, terus apa tadi Abang bilang resam. Ada resam juga. Pokoknya masih banyak lagi yang Betul. lainnya ya. Oke, Bang Adi mau ke siapa dulu? Ke Ibu Mbak ya, Mbak Fatmawati, Mbak ya. Mbak aja. Bisa ya. Mbak, bisa Ibu. Mbak, bisa Ibu. Oke, Iya. silakan. Ya, Mbak Fatmawati, mungkin ini kan sudah menjadi tradisi turun temurun gitu ya. Ini sebenarnya ini belajarnya nih gimana nih? Untuk belajar awal mulanya gitu. Awal mulanya Dan nengok on tuwo we, tuh iya. misalnya kan? Iya. ibu tuh kan nengok mamaknya. Hmm. Jadi diam-diam mamaknya pergi. Ibu kami tuh Belajar sendiri. Ikut-ikutan kan. Jadi biarpun salah-salah belajar, akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu juga Mbak Fatmawati, kalau di Muaro Jambi di tempat Mbak Fatma itu pengrajinnya banyak atau cuma Banyak. banyak? Banyak. Oh gitu. Itu hasil yang dibuat itu apa aja misalnya Bu? Kayak Yang paling identiknya itu di tempat Ibu? tikar sama tikar bayi nih. Oh, tikar sama tikar bayi. Tikar ini Oke. kan sama tikar bayi nih. Heeh. Itu bahan-bahan yang didapatkan itu seperti apa pada zaman dulu terus zaman sekarang, ada nggak sih apa namanya? Jadi perubahan atau bagaimana? gitu. Enggak, cuman itu tadi pandan berduri sama rumbai nih. Pandan beduri Iya, sama rumbai. Itu ambilnya di mana Bu? Di kebun-kebun kayak kalau dulu kan di belakang-belakang rumah banyak, di sawah-sawah tuh kan. Kalau sekarang enggak ada lagi, pergilah ke arah Kumpe atau ke daerah Berembang itu kan. Memang sengaja pergi ke daerah itu untuk mengambil emang. daun pandan. Oke. Kayak dari mulut ke mulut kan, ibu-ibu tuh ngomong, besok kita ngambil rumbai yuk, di mana? Daerah Kumpe kata dia. Oke, Pergilah oke. pakai mobil rame-rame. Oh, jadi perginya tuh rame-rame ngambilnya Bu ya? Rame-rame. Jadi yang bikinnya tuh kaget paling dikasihnya sama mama kan, sama adik mama, sama orang yang RT berapa itu, RT 4. Oh, berarti Ibu menerima apa namanya daun pandan Daun yang pandannya sudah diambil. dari hutan tadi. Oke, itu teknik pengolahannya seperti apa Bu? Setelah diambil dari hutan seperti itu? Kayak sudah diambil dari hutan tuh kan, panjangnya diukur, udah diukur, dipotong, pangkal sama ujungnya tuh kan dipotong. Jadi diukur berapa kita mau panjangnya, berapa kita mau lebarnya kan. Agak sudah itu, ini kan kalau rumbai udah ada durinya, Iya. langsung dijemur. Jemur. Sudah diukur kan dijemur. Proses penjemurannya kira-kira berapa hari? Kalau harinya panas, Oh, Satu hari satu selesai. hari 2 hari selesai. Bisa, gitu. Kalau berarti lihat keadaan cuaca Cuaca, ya? betul sekali. tergantung sama cuaca gitu. Iya, terus? Kalau pandan, Mhm. kalau kata kami tuh dibikin gadang-gadang dulu, kayak dijalin kayak ibu nih kan, tapi besar lebar-lebar, Oh, dijemur. oke, Kalau oke. rumbai cuman dijemurnya dibiarin be kan, digantung Dihampar atau itu, lah gitu ya. dihampar Oh, itu. Oh, iya, 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 di halaman rumah ya? Di halaman Oke. rumah, di tanah yang luas lah kan. Nah, kalau itu kaget sudah selesai, sudah agak kering, baru kalau kata kami tuh disaut yang pakai Disaut. bambu tuh nabu, Ya, dah. Oke. Dia gepeng kan. Heeh. Agak baru dikasih yang kalau namanya tuh kalau daerah di Jambi di seberang kan jangko, yang dari Dijangkau. yang Heeh. dari Itu alatnya ya Bu? Jangkau. Iya, heeh. jangko itu bambu sama itu tadi apa kaleng tuh. Oke. Yang dibikin pisaunya Yang tuh. dibikin pisaunya dari Pisaunya kaleng. gitu ya. Nah, Oke, itu oke. namanya kalau orang seberang tuh jangkau. Jangkau. Mm, mm, Itu baru dikasihkan
kita mau lebarnya kayak mana. Itu diukur dulu atau kira-kira aja? Iya, kita bentuk dari itu tadi diukur. Oke. Gitu kalau ini kan lebar kan, kalau untuk bayi ini kan kecil-kecil. Itu baru dianyam. Oh, dianyam. Baru Boleh dianyam. katakan seko-seko satu-satu ya. Iya. Baru dianyam. Baru selesai. Baru kita jalin. Baru dijalin. Itu pakai emalnya atau langsung memang dijalin aja? Enggak, langsung dijalin Langsung aja. dijalin gitu ya. Oke. Kalau zaman dulu emang pakai emal supaya dia rapi kan. Kalau ini enggak lagi. Nggak lagi, Udah Kak. payah jari kayunya tuh sudah payah. Dan juga sudah terlatih deh. Jadi lah paham langsung lah. langsung Iya. dianyam kan. Dan juga ini kan anyaman tikar seperti ini menggunakan pandan atau juga rumbai tadi gitu. Nah kan ada juga motifnya, motif warnanya. Itu motif warnanya itu pewarnanya menggunakan apa biasanya? Pewarna pakaian. Pewarna pakaian. Itu Dicelup. dicelup, direbus juga. Direbus dulu. Kalau yang ini kan Iya. direbus dulu, baru dicelup. Kayak kita mewarnai pakaian tuh lah. Oh gitu ya. Iya. Oh berarti butuh juga bahan-bahan pendamping lainnya juga Bu ya? Kayak ini kainnya Tapi kan. kalau yang itu kan yang berwarna, kalau yang nggak berwarna berarti murni dari daun murni pandan dari itu. daun rumbai, yang sama pandan. oke. Luar biasa. Nah ini menghasilkan satu tikar itu durasi membuatnya atau Butuh menganyam berapa itu? lama? Nah ya butuh Butuh berapa berapa lama waktunya? Itu tergantung lagi. Mood hati. Nah ini nih Bang yang agak sulit. Nah terus kata orang kalau menganyam, kalau sudah dipanggil, diganggu, udah enggak usah balik nganyam lagi. Itu Benar kan? Buyar jadinya. Buyar, benar kan? Malas jadinya. Hancur dia. Minimal paling cepatnya itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. 24 jam. Tapi Kalau nggak ngelakuin aktivitas lain, cuman menganyam itu. Kecuali kalau kita memang khusus itu. Kalau kita banyak lagi yang gitu. Nak masak, nak ngurus anak, deh. Nah, itu lain 3 lagi. harian lagi itu. Oh, jadi kalau disambil-sambil kalau bahasa orang Jambi kan, Iya. menganyam ini itu bisa tembus 3 hari 3 baru hari. selesai satu tikar. Itu ukuran berapa biasanya itu? Ukurannya? Ini Ukuran 1 tikar ini sekitar 1,5 kali 2 ya. kali berapa itu? 1,5 meter kali 2 kalau yang ini ya. Jadi kan masih ada yang lebar lagi. Ada ya. Nah kalau zaman dulu tuh Bu Padma kegunaan daripada hasil kerajinan tangan ini berupa tikar, terus mungkin ada untuk lagi perkakas alat rumah tangga yang lainnya dari anyaman ini itu apa aja Bu? Dan itu memang digunakan untuk pribadi atau dijual lagi atau ada yang ambil gitu? Ada yang dijual. Kalau dulu. Dijual kan, kalau dulu kan belum ada gitu kayak karpet, ambal nih kan. Nah, kayak gitu nak kendurian kan. Ini dicari. Kalau kita yang banyak punya, kita pinjamin. Kayak Ibu Asti mau kendurian, ada tikarnya kan. Pinjamlah di rumah, di tanggo-tanggo itu yang banyak punya. Kumpul-kumpul lah, berapa banyak ditanggo kalau rumahnya gedang besar. Nah, bolehlah banyak pinjamnya. Iya betul, karena Bang memang perubahan zaman yang luar betul. biasa. Aktivitas masyarakat juga dulu dan sekarang itu jauh banget Jauh bedanya. Terlihat juga dari ya seperti kalau dulu tadi yang Mbak Padma bilang perabot rumah tangga ini banyak yang terbuat dari anyaman ya Mbak ya. Seperti misalnya alat masak pasti juga ada tuh. Betul, ya kan dari betul. anyaman ya Dari Mbak Padma anyaman ya. gitu ya. Nah kalau sekarang kan udah Modern, betul gitu. sekali. Nah tapi di tangan ibu yang satu ini walaupun modern yang tradisional ini naik sampai ke insya Ikut. Allah go internasional. Betul sekali. Siapa kalau ibu ini? Ya, tapi kalau kita lihat produk-produknya, kalau ini kan boleh dikatakan tradisional. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan tradisional tadi bisa diangkat menjadi sebuah produk yang modern. Benar Ketika sekali. dimodifikasi dengan Iya. miniatur-miniatur atau juga gambar-gambar atau kembang atau pernak-pernik yang lainnya, ini bisa menjadi barang tradisional berangkat untuk menjadi hal yang modern. Nah itu Ya, dia di betul tangan Ibu Deni Moroyati. Deni Moroyati. Ini dia Ibu ini kalau kita bilang kayak pakar lah ya. Ya. Iya nggak sih? Sependapat nggak Bu Deni? Belum ya. Tapi kayaknya kalau lihat ini karena kita yang Ya. nggak bisa ini udah aduh luar biasa banget ya kan? Ya, kalau kita lihat produk-produknya yang ada di sini, ini kan produk yang sangat luar biasa nih kan. Seperti ini namanya
tas gitu ya? Iya. Tas. Ini Konsepnya kalau kita masih tas. Jadi tas gini konsep berbahan dasar alami, anyaman masih banyak fokus di pandan. Tapi kita juga menggunakan bahan-bahan serat lain. Hanya kalau pandan kami mungkin lebih fokus. Oh gitu. Jadi memang metamorfosis bentuk tradisional ke modern ya Mbak ya. Benar-benar Bu. Iya. Dan lain cerita Bu Padma, lain pula cerita dari Bu Deni ya. Ini kayaknya tuh udah membooming banget gitu Bang Iya, Adi iya. ya. Melestarikan kekayaan budaya daerah. budaya lokal diangkat menjadi nasional gitu Benar ya. sekali. Bahkan insya Allah nanti go internasional ya Bu Insya Deni ya. Allah. Insya Allah. Amin. Tapi kita mau tahu juga nih ceritanya Bu Deni. Kok bisa terjun ke dunia kerajinan seperti ini? Atau memang seperti Bu Padma ada warisan turun-temurun atau mungkin dari hobi gitu loh, cerita sedikit dong. Mengambil momen yang pada saat ini memang lagi booming atau bagaimana gitu ya. Itu dia. Silakan. Kalau ngambil momen enggak. Iya. Mungkin kalau saya bilang kalau warisan, Warisan. hampir mirip sebenarnya ada warisan, cuman bedanya kalau Mbak Padma ini kan warisannya membuat tikar. Iya. Tapi kalau dari keluarga saya itu hampir rata-rata suka seni. Oh, Suka gitu. seni. Dan banyak orang-orang kreatif di keluarga saya, terutama ibu saya. Nah, jadi kreativitas ibu saya itu mungkin terwarisi ke saya. Iya, iya benar. Dan dia juga dulu suka bikin kerajinan-kerajinan tangan, hal-hal yang berbau-bau kreatif lah gitu loh. Iya. Dan dia tuh dari usia-usia saya masih kecil, saya sudah ngelihat dia pakai tas anyaman. Bahkan yang pakaiannya dia masih ada saya simpen sampai sekarang. Masih ada disimpan. Mungkin karena sayanya juga darah seni saya mengalir, saya akhirnya jadi ikut suka gitu loh. Dan awalnya hanya mengkreasi Mbak. Iya, iya. Jujur awalnya kami hanya mengkreasi. Jadi Pertama kali yang Bu Deni buat tuh apa? Pertama kali mungkin coba-coba itu apa? Bentuknya jadi apa gitu loh? Jadi langsung tikar ke kah? tas. Langsung tas. Memang langsung ke Oh memang tas. Langsung tas. niatnya mau buat tas gitu? Oke. Langsung ke tas. Karena awalnya sebenarnya kami tidak menganyam, tapi kita mengkreasi anyamannya orang gitu. Cuman bentuknya kita yang mengarahkan. Oh seperti mungkin daripada Ibu Padma tadi dia menganyam satu jenis Tikar, seperti tikar. Nah dari kita tikar ini arahkan. Bu Kita Deni arahkan bisa jadi mengkreasikannya? Kita Oh, arahkan gitu. jadi bentuk. Kemudian akhirnya kita kan nggak puas nih Mbak dengan buatan orang. Iya. Akhirnya bagaimana caranya ya, kita dalamin. Oh, gitu. Akhirnya kita dalami. Nah sampai di titik ini kami itu sudah, kalau pandan kita sudah menekuni dari hulu ke hilir, dari bahan baku sampai sudah jadi tinggal dijual. Sudah jadi. Oh Jadi gitu. dari proses bahan baku mentah, prosesnya bagaimana perebusannya, rautnya seperti kayak pakai bambu itu ya, itu terus dijemur, pewarnaan. Itu sejak kapan? Sejak tahun berapa kira-kira Bu Deni? Saya nyemplung Mulai- ke muatan lokal, khusus muatan lokal itu akhir 2018. Oke. 2019 kami baru mulai mendalami teknik menganyam. Kalau mulai mengkreasi anyaman itu sudah bermain-main lah, masih iseng itu di 2017, tapi belum jual. Belum jual Nah, gitu ya. 2018 itu mulai serius ke muatan lokal Jambi. Jadi akhirnya sampai sekarang, oh ternyata Jambi itu potensinya banyak sekali yang bisa kita angkat. Iya. Dari bentuk, misalkan kayak gini, ini kan basisnya budaya kan Iya. bentuknya. Karena dulu kan ini bentuk-bentuk seperti ini, tabung begini kan baik kecil ataupun besar itu tempat padi. Iya, iya kan Ibu Padma ya. Tempat padi bakul ya orang sini bilang. Jadi saya cari tahu, konsultasi juga dengan budayawan. Iya. Apa sih ini nih gitu loh. Namanya aslinya apa gitu kan. Nanyo sama budayawan, akhirnya ketemu namanya ternyata keruntung. Zaman dulunya itu disebutnya keruntung. Kerutung. Tapi ini Bu Padma mirip juga dengan ambung, terus juga tempat. Tapi yang ukurannya besar gitu ya. Ukuran besar. Oh ini dikreasikan Bu Kalau Deni ambung jadi itu dari kecil. rotan kebanyakan. Dari Dari rotan. Rotan. Oke. Jadi akhirnya kita namakanlah ini tasnya namanya keruntung melenggang. Oh gitu. Kalau kami tuh kalau kita punya anak bayi kan lagi hamil, Ya. isinya tuh jahe, kunyit, kayak duri-durian tuh Pon-pon. taruh pon-pon kalau Pon-pon. kalau Iya. kami Untuk apa Bu Padma?
Kalau kata orang ininya. itu kan supaya kita untuk jaga-jaga anak bayi itu kan takut diganggu-ganggu. Jadi kayak duri landak, apa tuh kemenyan itu kan isinya jadam. Oh, Kalau kita bilang tuh kembut. 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 Kumut apa kambut? Kembut. Oke, Kalau oke, oke. keruntung tuh yang untuk pada padi lebih besar. Iya besar. Yang seperti ini panjang gitu ya. Besar lagi Oh, besar Pak, lagi. yang besar. Iya, besar. Jadi memang tradisi dan budaya orang dulu itu memang mempergunakannya untuk aktivitas di rumah ya. seperti Kegiatan itu, ya. sehari-hari gitu ya. Nah jadi balik lagi Deni, ini tadi apa namanya? Kita namakan keruntung Keruntung melenggang. Jadi melenggang. memang beberapa Melenggang itu kenapa diambil? karena Pas kita bawanya melenggang Iya. gitu. jadi Melenggang ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu kan Kemana-mana, mungkin iya, ditaruh betul. di rumah atau sekedar kan untuk dibawa oleh perempuan Melayu Jambi. Iya, yang benar. cantik dengan Anggun. baju kurung gitu kan, bawa tas gini, dia jalan melenggang. Jalan melenggang. Jadi kalau digambarkan tuh kayak gitu, Mbak. Oh, Terus gitu. jadi akhirnya kita namakan seri keruntung melenggang. Dan itu ada ceritanya, ada narasinya kenapa Oh, kita namakan, gitu. dan itu kita tuliskan seperti yang di hangtag itu kan ada gantungannya. Nah, di situ Jadi pas kita orang tuliskan lihat ini tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan bukan orang Jambi yang membaca itu, dia Oke. kan tahu, oh ada ternyata budaya Jambi seperti ini. Oke. Ya. Jadi luar biasa kan Luar Bang biasa Adi sekali. kan? Kalau kita bicara zaman sekarang itu nggak lepas dari zaman dulu. Betul sekali. Nah jangan sekali-sekali ngelupain sejarah Bang. Betul. Karena kalau kita melihat dulu tidak akan bisa meninggalkan sejarah tersebut dan juga Betul. tidak bisa meninggalkan tradisi. Iya. Dan tentunya tradisi itu mau modern pun pada saat sekarang tradisi itulah yang harus kita angkat, kita gali kembali. Benar sekali. Tidak boleh lupa asal Tidak boleh usul. Betul. Nah, katanya gitu. Jadi kalau kita sudah berangkat kemana-mana, Dak Bu Deni yo, tetap kita harus ingat tanah Jangan kelahiran lupa kita. balik ke kandang. Sepinta-pintanya burung terbang kemana-mana, dia udah balik ke sangkalnya pula. Nah, Nah, itu baliklah dia. ke sangka, baliklah ke Jambi. Oke, baik, Nah, ya. baik. Ngobrolnya seru banget Iya. ya. Mbak Fatma juga kayaknya semangat sekali Semangat, menceritakan betul. zaman dulu. Bu Deni juga nanti kita akan tanya lagi. Betul. Kayaknya tidak hanya anyaman pandan yang ada di situ. Kita lihat ada kayaknya batik, Betul. ada buah dari sebalik sumpah. Pernak-perniknya ada Iya. dan juga ada mungkin modifikasi talinya menggunakan apa ya kulit. Itu nanti kita perbincangan lebih lanjut Benar. di obrolan budaya kita pada kesempatan hari ini. Benar sekali. Namun sebelum itu ada yang ingin lewat katanya. Iya, jadi jangan kemana-mana pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya Pro 4 RRI di mana saja Anda berada. Setelah yang satu ini kita kembali lagi di program acara Obrolan budaya RRI Jambi. Ketika aku divonis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal. Baik, warganet di mana pun Anda berada, jumpa kembali di obrolan budaya kita pada kesempatan hari ini tentunya membahas tentang anyaman. Iya, Iya, kerajinan, kerajinan anyaman Jambi ya, anyaman Betul, pandan Jambi. betul sekali. Karena memang kalau kita lihat dari cerita-cerita ibu-ibu ini tadi luar biasa ya. Jadi Betul nggak sekali. semudah membalikan telapak tangan seperti itu. Ada proses yang harus Ada dilalui. proses. Bahkan cerita Bu Fatma ini bisa masuk ke hutan-hutan. Betul ya. sekali. Bahkan kan belajarnya ini bukan hanya sekedar belajar ketika dewasa dapat, tapi belajar dari anak-anak. Makanya ketika kita mau belajar itu, ketika juga di sekolah, Iya. jangan misalnya kita disuruh gurunya, ini bikin kerajinan, beli aja, langsung kasih. Oh nilainya bagus, karena hasilnya bagus. Jangan Iya. dibeli, tapi mengajarkan kepada anak kita bagaimana buat sendiri. Prosesnya. Ya, prosesnya Benar. bagaimana. Apapun hasil sejelek apapun hasilnya, itulah
nanti dia besar akan sadar, oh ternyata yang diajarkan dulu oleh orang tua saya, guru saya, ternyata memiliki nilai yang luar biasa. Benar sekali. Seperti saat sekarang ini kan belajar dari kecil, melihat orang tua, bahkan melihat nenek kita dan juga orang tua kita, bahkan turunnya tuh ke kita juga gitu. Iya, nah betul. inilah hasilnya. Gitu. Betul sekali. Apalagi tadi Bu Padma cerita hanya dengan melihat. Karena penasaran setelah ibunya pergi, baru dia mulai entah salah entah betul, kita nggak tahu Bang Adi, yang penting anyam aja terus, nggak tahu jadi apa. Dulu gitu kita ya. berpikir gini, tidak memikirkan ini bisa dijual. Iya. Seperti yang dikatakan Ibu Padma tadi, ini dipinjamkan aja. Ternyata pada saat sekarang ini sudah bisa diperjualbelikan. Benar. Ternyata ada juga Ibu Doni Muroyati ini memodifikasi barang-barang seperti ini kan memiliki nilai tambah yang luar biasa. Mungkin kalau tikarnya harganya mungkin 100 ribuan, tapi ketika menjadi produk seperti ini nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa. Padahal ukurannya beda kan? Nggak bisa ini ya. ukurannya Bu, besar, ukurannya besar, tapi harganya turun. Tapi ketika dia menjadi sebuah produk seperti ini, harganya naik. Betul. Nilainya naik, nilai sebuah karya seninya naik gitu. Benar, Nah, karena inilah yang seni harus dan kreativitasnya tadi Bang betul. Adi ya. Inilah yang menjadi pembelajaran kita bersama pada hari ini di Obrol Budaya. Benar. Yuk kita mengajak semuanya warganet dimanapun di seluruh Nusantara, jangan takut untuk belajar kapanpun, dimanapun. Nah, Iya, dan balik lagi kita cerita ke kerajinan anyaman Pandan khas Jambi ini, sahabat budaya semuanya. Saya yakin juga di berbagai daerah di Indonesia ini punya kerajinan khas masing-masing daerah ya Bu ya. Nah kita akan mengangkat kerajinan anyaman Pandan Jambi ini supaya lebih dikenal juga ya, selain melalui dari tangan Ibu Deni yang terus mengeksplor, terus juga melestarikannya, terus juga memasarkan produknya ini. Ini khas banget, tradisional banget yang tentunya nanti akan dilirik untuk para wisatawan yang hadir ke Jambi. Begitu ya Bu Deni ya. Oke. Nah terus kalau kita boleh tahu kreasi anyaman pandan ini, tadi sudah diceritakan ini namanya diambil dari nama bentuk ini dari zaman dahulu apa tadi Keruntung melenggang. Keruntung. Kita namakan keruntung melenggang. karena ini ada modifikasinya juga, ada buah di balik sumpah ditambah buah dengan sebalik sumpah. Buah sebalik sumpah. Nah, ada juga salah-salah nanti kamu kena sumpah. Saleh pula. Ini tuh penangkal, siapa yang nyumpah terbalik. Nah, itu udah. Tapi enggak, itu mitos sih ya. Mitos, ya. Nah, Bu Deni kalau kita lihat ini, aku lihat dulu ya, ini ada kreasinya ini buah sebalik sumpah. Yeah. Nah, ini khas ini juga ya, hasil kekayaan alam Jambi. Jambi juga ya Iya. kan. Nah, terus ada juga batik. Nah, kok bisa nih Kepikir. idenya tuh dari Iya. mana Bu Deni, coba? Jambi. Jadi kalau kita, saya pikirnya gini, saya sudah konsen untuk muatan lokal Jambi, pastinya harus Jambi, potensi Jambi semua yang diangkat. Iya, iya. Karena kami sudah berkomitmen menggunakan materialnya alam, maka kami carilah yang material alam Jambi seperti biji sebalik sumpah ini. Kemudian yang paling dekat adalah batik. 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 Yang sudah familiar bersama kita. Yang gitu. paling dekat sekali. Iya. Ini batik ini untuk puring dalamnya nih Bu Deni, ini batiknya yang premium atau yang standar aja? Batik cap. Batik cap aja. Oke. Kalau premium nanti harga tasnya mahal banget. Nah Mbak. itu. Ya lebih mahal batiknya daripada pandannya nanti. Enggak, aku mikirnya gini, sayang banget kan ya di dalam gitu. Iya, tapi kita pakainya karena jumlah pakainya udah banyak, jadi kita nggak bisa menggunakan perca. Jadi kayak seperti ini ini beli sudah lembaran. Kalau ini warna alam. Jadi karena kita kan konsepnya natural etnik. Iya. Jadi lebih banyak warna-warna natural kayak batiknya pun kita banyak menggunakan warna alam. Warna alam. Dan ininya lebih banyak warna natural Pak anyamannya. Iya. Kalau Ini dipuring juga dalamnya Bu ya? iya, Ini enggak pakai pewarna, ini pakai pewarna enggak sih? enggak, Bu, enggak. ini natural dari Natural ya, asli ya. pandan. Karena dia alami. Kenapa putih? Karena mungkin ada yang nanya kok putih gitu lah. Beda dengan ini. Kalau ini melalui proses rebus. Oh, prosesnya. gitu ya. Prosesnya melalui rebus. Jadi prosesnya agak lebih sedikit panjang dari ini ya. Kalau tadi Bu Padma dijemur ya kan, oh berarti prosesnya itu masing-masing beda ya Bu Deni ya? Agak beda. Kalau Bu Padma itu tadi dijemur, terus hasilnya jadi gini warnanya. Ini tanpa pewarna apa-apa ya? Alami gitu. Oke, kalau itu ya pakai pewarna dan ini juga asli juga nih Bu Deni ya. Jadi Putih kalau jadinya. kalau ini rumbai ini setahu saya
habis dipetik dijemur Mbak ya. Nah, Baru diraut. baru diraut. Bahasa Jambi Disaut. Disaut. Pakai bambu sama, alatnya sama. Iya. Cuman kalau kita kan habis dipetik, dibelah pakai pisau yang dibikin tadi Bikin itu ya. tadi yang dari Pisaunya kaleng. tuh ukuran jarak pisaunya itu sudah sama. gitu. Ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sebesar ini. iya. Jadi memang jadi satu lembar tuh dibelah. Ada standarnya lah Kayak ukuran itu gitu tadi ya. kan Dari kayak ini. pisaunya itu sendiri ya Bu ya? Dari Kecil. ininya sautnya itu sendiri yang Enggak, membelah. beda saut Oh, dengan beda. pisau tuh beda ya. Beda. Beda. Jadi kalau saut itu seperti kayak benda tumpul gitu lah Mbak. Kita bikinnya dari bambu. Sama lah lebih kurang. Hanya bedanya mungkin prosesnya. Kalau ini kan tidak direbus, kalau ini rebus. Jadi lebih panjang prosesnya. panjang. Pandan ini lebih panjang. Iya. Nah, kalau Bu Padma tingkat apa namanya nih durasi ketahanannya ini dari daun pandan, rumbai yang dihasilkan menjadi tikar ini tahannya itu ada waktunya nggak? Mungkin Berapa ini lama paling gitu? Paling setahun udah habis dimakan apa Dimakan gitu. rayap atau itu basah dia. atau apa gitu kan. Iya. Gercep dia melihat ininya. Iya. Kecuali dimakan tikus saja kali ya. Itu Kecuali dimakan tikus. dijaga supaya jangan itu kan kalau mau awet dibungkus pakai plastik. Pakai plastik. Mungkin insya Allah kita tidak ada lagi dia masih ada. Awet gitu ya. Gitu. Sebenarnya tahan. Karena banyak pengalaman di dusun-dusun itu Bu Padma mungkin maaf orang tuanya nggak ada lagi hasil Hasilnya kerajinannya masih tetap ada. ada Hasilnya ya. Itu kata mama tadi Heeh. tidak dijual untuk Oh gitu. kenang-kenangan, kata Oh dia. jadi tikar ini tidak dijual Bang. Nggak dijual. Nggak boleh juga diambil, dibalikin lagi nanti. Iya. Pinjam balik Nah, lagi. kalau memang itu menjadi sesuatu yang dibisnis kan jadi bisnis. Tapi ketika itu menjadi sebuah tradisi, ini jangan dijual belikan. Jangan. 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 Karena ini orang tua melarang untuk itu. Misalnya kan untuk kenang-kenangan anak Kenang-kenangan cucunya. untuk anak Betul cucu. betul sekali. Nah Bu Padma ada nggak keinginan dari Bu Padma nanti ini kan orang tua Bu Padma dapat dari ibunya. Ibu. Nah, terus ke ibunya Bu Padma, terus ke Bu Padmanya. Ada nggak nanti mau ngajak anak lagi ke gitu. anaknya? Insya Allah kalau anaknya mau, ya bisa. Kalau tidak mau ya kayak mana? Tapi lapor nah Jangan coba-coba dipaksa. megangnya apanya. Bukan lagi bang. Kalau dibawa. ditinggal, Ah. kayak itulah. Ya. Kayak mana dia bikin, Maulah dia, ya. kayak mana dia bikin selampetan rambut tuh. Selampit rambut. Ah, Oh gitu. Mulainya dari situ dulu Ah, ya. kayak Itulah Oke. konsepnya itu yang pertama, biarlah kita melihat dulu. Sudah itu dikabo. Melihat, meraba, ya dah ya. Mendengar, sudah itu membuat, lah itu lo menjual lah, kita jual bener kok. Kalau sudah ada bisa dapat duit ngapain dah. Iya gitu iya kan. iya betul. Ya kan? Nah terus Bu Padma di tempat Bu Padma di Muaro Jambi itu ada nggak sih Ibu pernah bergabung ke satu perkumpulan daripada ibu-ibu pengrajin atau mungkin dibina dari desanya atau bahkan ke kabupatennya itu ada nggak? Atau Ibu Padma memang berdiri sendiri di rumah khusus untuk pribadi aja atau yang pesan aja kalau gitu? kami ya cuman di rumah. Di rumah. Oh gitu. Belum ada kerjasama sama ini ya pemerintah Nggak desa. ada. Cuman- Atau mungkin menjadi apa namanya inspirasi atau inspirator untuk ibu-ibu yang lain pernah nggak di Iya. PKK-nya gitu? Oh, kalau di situ kan enggak. Kalau di yang di RT ujung kan ada, tapi kami enggak gabung sama situ, cuman khusus untuk di rumah. Oh tapi pernah mengajarkan Kalau- ini pada ibu yang lain? Kalau ada yang datang, diajar kan? Diajar. Kalau Oh, dia gitu. pengen kan, bisa enggak? Kami pengen. Jadi kami enggak tahu caranya kayak mana. Oh gitu. Kalau mau dia, ya silakan lah. Oke, Kalau nak berarti belajar ya. berarti Bang kuncinya mau aja dulu ya, mau aja dulu. Ini bisa diwarisi kalau menurut saya. Benar sekali ya, luar biasa sekali nih. Jadi sahabat budaya kalau berkunjung ke Jambi misalnya ya mau tahu anyaman pandan Jambi ini berkunjung aja deh ke Kabupaten Muaro Jambi, tempatnya Bu Padma atau ke tempat Ibu Deni juga Deni. bisa, ya kan? Karena mereka ini juga ahlinya juga ya. Betul sekali. Terus kita penasaran nih kreasi anyaman pandan ini, Bu Deni. Dari misalnya nih ya, ini hasil Bu Padma ya yang tikar ya. Ini bisa Bu Deni jadikan berapa tas? Berapa Kalau jenis ini? banyaknya kan seperti ini nih. Ini kan besar nih. Untuk satu ini. Jadi kalau untuk bahan baku kami memang agak memilih Oh, gitu. kualitas kerapian. Untuk yang seperti ini bisa kita pakai, tapi mungkin beda desain dengan ini. Jadi untuk tikar itu kita akan gunakan biasanya dengan pola gunting dan jahit. Nah jadinya seperti
ada di situ yang tadi saya pakai. Iya. Kalau yang seperti ini itu nggak bisa dari tikar tapi langsung dibentuk. Langsung dibentuk. Langsung dibentuk. Langsung dibentuk. Gitu. Berarti menganyamnya memang langsung menjadi tujuannya tas gitu Bu Deni ya. Bentuknya sih bakul. Konsepnya sih tas, cuman pada prinsipnya sih bisa aja sih dipakai yang lain gitu loh. Iya. Misalkan tempat kosmetik. Oh, atau digantung di dinding kamar bisa jadi tempat pernak-pernik gitu loh. Jadi kalau kita bikin satu produk itu kan penggunaannya harus lebih dari satu. Iya, betul sekali. Dan yang paling penting sih dari semua yang konsep yang kami lakukan itu berdampak untuk orang lain ya. Iya, Karena kan kalau ini dulu sebenarnya main-main, Sekarang kalau diseriusin. sekarang kan Diseriusin. sudah tidak main-main lagi dan dampaknya buat orang lain kecipratan rezeki gitulah, Betul. Mbak, gitu loh. Jadi, Berbagi rezeki juga. Iya, ini Bang kalau kita lihat kan motifnya ini beda-beda ya. Nah, tas yang ini sama ini beda-beda. Ini ada makna dan filosofinya enggak Bu Deni? Iya, jadi kalau anyaman yang seperti ini kan budayanya untuk Jambi. Seperti ini sih Provinsi Jambi termasuk salah satu yang punya teknik ini ya. Iya. Karena di Indonesia. Ini teknik apa namanya Bu? Kalau ini budaya kalau di Jambi ini sebenarnya bawaan dari budaya Bugis. Oh gitu, ada percampuran budaya yang ya. dibawa orang masyarakatnya kan pindah ke Jambi. Jadi akhirnya budaya ini dibawa dan ini saya dapat teknik ini di Desa Tangkit Baru, Muara Jambi. Oke. Dan Indonesia tidak semua provinsi punya teknik anyaman ini, Pak. Oh Mbak. gitu. Jambi Salah satunya. termasuk beruntung saya bilang karena ada teknik ini. Makanya saya bilang kita harus sama-sama lestarikan peralihan budaya ya dari suku Bugis dibawa ke Jambi. Tadi saya berpikir bahwa ini bukan dari bukan dari pandan atau juga dari resam dari Rumbai tadi gitu. Saya berpikir tadi bahwa ini adalah dari plastik gitu. Karena plastik. yang bentuk produk plastik kan dari yang bentuk kursi atau anyaman lainnya ada juga berbentuk seperti ini. Ternyata setelah dilihat ini beda nih gitu ya. Iya benar kata Bu Deni tadi dia dapat motif ini dari Tangkit ya karena memang di sana kan masyarakatnya dominan Bugis ya Bu ya. Bugis, betul. Terus juga mungkin karena kayak agak berduri di sana juga banyak nanas gitu ya. Agrowisata. Iya, karena rajin ke sana Bu. Iya, karena daun-daun pandan di sana tumbuhnya di seputaran kebun nanas itu. Oh iya, itu bisa diambil begitu aja, nggak harus ini minta-minta dulu, nggak ambil aja gitu. Nah itu masyarakat sana tuh ada yang punya tumbuh di lahannya sendiri, ada yang tumbuh di lahan orang lain. Kalau saya kan bermitra dengan mereka Pak. Jadi bermitra, kami juga punya pohon sendiri, tapi mungkin belum bisa dipanen gitu karena ya. panjang kan tingginya harus bisa mencapai 180 sampai 2 meter. Itu baru bisa dipanen ya Bu. Lebarnya juga ada kriterianya, Ada standar sekitar 4 jari gini lah Pak. Jadi kalau itu kenapa seandainya diambil muda kualitasnya nggak bagus? nggak bagus. Jadi pandannya itu lama, tidak ya? boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda. Yang diambil tengah-tengah gitu. Iya. Jadi memang harus benar-benar pas waktu panennya itu Ibu ya. Kayak bikin tikar nih kan. Kalau terlalu tua nggak bagus, nggak rapi. Keras. Kayak ini. Nih kan? Nggak rapi kan? Pandannya keras. Ini berapa Keras. lapis nih Bu Padma? 2. 2 lapis. Kalau selapis nggak bisa? Bisa. Tipis tapi ya? Tapi nggak awet. Oh, Tipis nah juga. itu dia. Berarti kalau misalnya sampai 3 lapis, 4 lapis bisa tahan lama lagi ya? Tahan lama tapi nganyamnya susah ya. Nganyamnya susah. Keras ini. Dia kan Kelenturannya. Tangannya bisa berdarah-darah. Oh gitu. kayak kata orang tuh kapalan. Kapalan. Karena tajam juga ya nak. Iya. Berarti susah memang Bang Ya, untuk menganyam tidak ini. semudah. Jadi banyak orang kan apalah gitu bahan-bahannya tidak beli. Tapi prosesnya. Iya betul. Prosesnya itu. Kemudian Kalau keras kan tidak rapi jadinya. Jadi tingkat ke ininya Harus juga yang harus agak itu lembut, jangan terlalu lembut. Kalau terlalu lembut Keras. patah dia kan. patah, nggak jadi dianya ya. Nah, Oke. teknik seperti itu juga adalah teknik turun-temurun. Dari nenek moyang gitu lah tahu. Tapi kalau anak belajar langsung ambil lah jemur sudah dibikin tidak bisa. Tidak bisa. Karena ngapa lah kita dengar tadi tidak, dia harus tahu juga umurnya berapa, Iya. panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jangan asal ambil. Iya karena ini berpengaruh pada hasilnya nanti. Kalau Gitu kita ya, tidak Bu, tahu, ya? yang penting ambil
Yang penting daunnya rumbe, ambe, Aha. bikin tikar. Oh, Nah, oke. itu dak kan? Nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Oke, baik. Aduh, luar biasa sekali ya obrolan ini dan pastinya seru banget. Kayaknya nggak cukup waktunya di Bang Adi ya. Tapi kita akan balik lagi, sahabat budaya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 RRI di mana saja berada. Setelah yang satu ini kita kembali bersama di program acara Obrolan Budaya RRI Jambi. Kompleks Percandian Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batanghari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muaro Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokupasi. Oh ya, jadi kita ke pergi apa enggak? Nanti dulu aku lagi siap. Sabar, kau komen selebritis siap-siap nian. 2,000 years later. Baik, aku selesai. Ayo cepat. Astagfirullahalazim. Apa? No, yang kau bawa kok? Banyak lah. Ya Allah, ya Tuhanku, turun nih cepat. Mana nengok kok roti mak kau ngapa kau bawa? Untuk makan. Kok lap dapur mak kau. Berasal bawa. Gini macam mana meh kok teko cewek mak kau untuk bikin teh. Untuk cuci tangan kok. Kok apa benda kok? Hand sanitizer kok. Lah, kok ngapa kau bawa jarum apa ya bawa? Beli aja ke sana tuh. Vitamin C alami. Kok apa lagi kok? Untuk minum. Ya Allah, enggak banyak sademnya. Ngapa enggak seluruh isi rumah kau bawa? Kau masuk ke dalam tas kau kale. Kau tahu kok cara aku jaga kesehatan aku. Bagi kalau aku sakit siapa yang peduli? Diri kita dewek lah. Nah, jadi tuh aku kok macam mana lah? Entah asal kau lah. Iya, pemirsa RRI Net, sahabat budaya Pro 4 RRI di seluruh Nusantara. Kita balik lagi di obrolan budaya produksi RRI Jambi. Kali ini yang tentunya kita membahas mengenai kreasi anyaman pandan, kerajinan tangan dari Provinsi Jambi tentunya. Betul. Bang Adi ya. Dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Hasil tangan-tangan istimewa yang terampil ini tidak semua orang memiliki keterampilan seperti ini. Betul sekali. Bang Adi belum tentu bisa, saya pun juga belum tentu bisa. Betul, tapi dengan belajar tadi, dengan semangat belajar dan juga kemauan, Anda pasti bisa. Nah itu dia, yang penting mau aja dulu. Oke. Nah kita ke sesi yang udah yang ketiga nih ya. Betul sekali. Kita mau tanya-tanya juga mengenai daripada kerajinan tangan ini ke Bu Deni dulu kayaknya ya. Nah ini ada nggak Bu Deni ceritanya nih, mungkin pernah diundang ke acara apa gitu atau mungkin Bu Deni yang mendekatkan diri untuk melestarikan kerajinan tangan khas Jambi ini mungkin ke sekolah-sekolah atau kemana gitu pokoknya. Memberikan pelajaran kalau di sekolah kan muatan lokal, nah mulok itu. gitu. Ada nggak itu programnya kayak gitu? Kegiatan di tempat Bu Deni ada. itu? Jadi kalau secara umum untuk event kita kan memang bermitra dengan pemerintah daerah ya, kota dan provinsi. Event itu udah pasti biasanya kita diundang, tergantung kebutuhan eventnya lah. Terus BUMN juga kalau event itu kan untuk ajang promosi ya. Tapi kalau untuk pengenalan itu kadang-kadang kita juga diundang kabupaten. Terus sekolah itu mengundang untuk sekedar memperkenalkan bahwa ada loh dunia kreativitas begini yang bisa dijadikan
pilihan, bisa dijadikan pilihan adik-adik nantinya setelah selesai sekolah gitu kan. Jadi kan sekarang memang lagi digadang-gadang ya kreatif ya, lagi dibangun karena itu bisa jadi pilihan untuk penghasilan, sumber penghasilan, tidak hanya tamat sekolah harus kerja gitu kan, enggak sekarang. Kita harus bisa menciptakan lapangan kerja kalau menurut aku gitu ya Bu ya. Kalau di sini kan poinnya kita menciptakan memang bermanfaat untuk orang lain gitu. Berdampak apa yang konsep yang kami pikirkan itu, apa yang kami kerjakan itu berdampak untuk orang lain ke bagian rezeki. Nah, jadi di sekolah-sekolah pun kita lakukan, kadang diundang seperti sekolah Islam Madani ya kemarin ya, itu pernah ngundang kita. Ini nanti tanggal 28 hari Sabtu itu diundang juga dengan Fakultas Teknik Unja. Untuk materi kewirausahaan. Karena mereka jadi hal-hal seperti itu ada. Kemudian di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat juga terus disosialisasikan. Karena dalam sosialisasi itu kan kita juga mencari orang-orang yang mau. Betul. Karena untuk mengerjakan ini kita mencari orang itu agak susah. Soft skill kan Bang ya, Mbak. Benar. Beda dengan kalau yang tidak terlalu butuh latihan. Karena ini kan kerjaannya rumit. Jadi kita butuh orang-orang yang memang dilihat dari karakter. Nah, jadi memilih orang tidak hanya dia mau kerja, tapi dia mau nggak dibimbing. Mungkin jadi gini, jadi orang-orang yang menganyam ini kalau saya dapat artikan ya Bang Adi ya, Bu Padma dengan Bu Deni, kayaknya nih orangnya sabar banget ya, tekun, telaten ya kan. Di situ kita bisa ambil tidak gampang menyerah. Nah, terutama dalam mengkreasi. Kalau menganyam kan seperti yang tadi kita obrolin itu Mbak. Dari awal sampai akhir hanya menganyam saja. Tapi kalau mengkreasikan itu kerjaannya bertukar-tukar. Nah, jadi di situ kadang-kadang orang yang enggak sabar udah nyerah, lewat gitu. Bang. Harus banyak, kalau yang mengkreasi itu harus banyak ide. Kalau menganyam kan fokus satu dari awal sampai akhir itu aja kerjanya. Kalau mengkreasi itu habis ini aku bikin apa biar lagi lebih cantik. Ada kan? ide-ide kreatif ide-ide yang kreatifnya gitu ya. tuh. Nah Bu Padma nggak ada selain tikar nih ada hasil kerajinannya lagi berupa apa aja? Ada nggak? Apa memang khusus tikar? Kalau dulu kayak topi kan, topi anak-anak kalau dia mau ke sawah. Oh, topi orang-orangan sawah. Topi apa? Caping namanya? Caping. Itu iya. Itu sama yang kata Ibu tadi keruntung. Itu tadi kan ukurannya besar. Untuk tempat padi. Padi yang belum digiling ya. Luar biasa sekali Bang Adi ya. Betul. Apalagi zaman sekarang ini. Nah, Bu Deni kalau misalnya ini sekarang kan dunia digital nih udah bermain banget nih. Apalagi kita harus kayaknya nih walaupun nggak bisa harus dipaksa masuk ke dunia digital, apalagi untuk pemasarannya dengan gitu ya. apalagi dengan brand-brand seperti ini yang mengangkat nama daerah kita, budaya kita gitu ya kan. Oh berarti di Jambi juga ada pandan gitu kan. Nah itu gimana nih cara apa yang Bu Deni lakukan? Gini, jadi kalau untuk promosi dari pemerintah dan komunitas itu sangat mendorong untuk kita melakukan digital. Hampir semua sektor itu mendorong kita untuk melakukan pemasaran secara digital. Nah kalau dari kami sendiri, The Moroy dan tim sendiri itu kami banyak membranding itu di sosial media. Sosial media baik personal branding maupun product branding. Jadi kalau sosial media orang digunakan untuk curhat. Kalau kami untuk nge-branding, bikin produknya jadi makin terlihat oleh orang-orang banyak. Itu yang kami lakukan. Jadi setiap buka medsos Bang, lihat beranda, kok ini aja terus gitu ya. Karena kenapa? Itu modal awalnya ya Bu Deni. Dan itu harus konsisten. Ada sustainability, berkelanjutan dan sebagainya. Karena dengan cara seperti itu kita bisa memasarkan produk kita. Kita bisa menjual diri kita dan bukan jual diri. Ya tetap menjual diri kita itu dalam arti bukan tanda kutip. Jual diri dalam hal positif. Hal yang positif. Kita harus bisa menjual diri kita, mempromosikan diri kita. Setelah laku juga kita menjual produk kita juga. Karena jadi, kan kalau ngisi seminar kan kita harus jual diri kita juga. Jadi juga nggak nutup kemungkinan mungkin Bu Deni pernah atau mungkin
setiap hari bahkan ya setiap share tuh ada yang messenger gitu ya kan, ada Iya, DM gitu. memang. Bu ini produknya masih ada nggak gitu ya? Pernah Bu Deni? Sering Banget ya. sering banget. Iya. Memang tujuan kita memang itu kan, menjaring calon customer. Betul. Jadi mempengaruhi isi pikiran calon customer secara dengan apa menebarkan virus gitu loh, Bang Kasar. Dan kita itu kalau membuat seperti ini, kita juga harus menjadi sales untuk diri kita juga. Iya, benar. Gitu. Tapi tidak menyampingkan itu semuanya, itu penting ya Bu Deni ya, ini ekonomi penting juga. Nah tapi membudayakan budaya daerah kita ini, melestarikannya itu jauh lebih penting kalau menurut saya ya kan. Jadi semua berjalan berbarengan, dapat semua gitu loh. Ngangkat budayanya dapat, bermanfaat untuk orang banyak juga dapat. Rezekinya juga dapat. Ya, meskipun belum banyak amat ya Mbak ya, tapi minimal bisa bayar beberapa orang sama buat jajan. Sudah bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Iya, artinya Bu Deni sudah membuka lapangan pekerjaan nih Bang Adi. Dan kalau kita lihat juga misalnya kerajinan-kerajinan seperti ini, mungkin orang melihat cuman anyaman dari ini dari itu, tapi bukan dilihat dari situnya, dari seninya. Seperti yang pernah kita lihat juga di sosial media juga beberapa waktu yang lalu, kita lihat juga nih ada cuman tampah gitu, tempat untuk nganui padi, ternyata harganya itu jutaan gitu kan. Itu di luar negeri. Itu di luar negeri belinya. Itu orang itu belinya di Indonesia, dibawa ke sana harganya itu mahal. Oh jauh lebih mahal. Itu cuma lagi. ditempelkan ke sana tuh di dinding. Oh, gitu. Bayangkan gitu. Seandainya ini bisa kita mempromosikan keluar sana dengan budaya-budaya yang melekat pada Indonesia dan ini diangkat ke permukaan, mungkin harganya juga akan bisa meroket ya. Bahkan seperti tikar ini. Kita tidak pernah berpikir bahwa tikar ini hanya sekedar untuk diduduki, tapi sekarang sudah di mana? Di dinding rumah gitu, Jadi di kafe-kafe gitu, kan bisa mengangkat juga gitu. Itu ya. Jadi memang Bang Adi, kalau kita melihat walaupun zaman semakin hari semakin berkembang maju, ilmu teknologi juga, tapi mindset dari orang-orang kreatif, tangan-tangan kreatif itu juga bermain ya. Bagaimana caranya? Yang tradisional ini hadir di tengah-tengah yang modern, ya kan Bu Deni ya, luar biasa. Dan ini yang dilakukan Bu Deni saat ini, ya kan Bu ya. Kalau Ibu Deni tadi kan sudah media-media digital, media sosial yang digunakan. Kalau Ibu Fatma sendiri sudah menggunakan media sosial juga nggak untuk promosi tikarnya atau bagaimana? Atau nanti minta bimbingan sama Ibu Deni? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau kami enggak kan. Kalau di tempat masih itu, rumahan lah, masih tradisional. Dari Masih mulut ke mulut aja kan, kayak, di mana lah dia mau naik ke rumah bapak kan, di mana kau beli tikar? Oh gitu. Oh di tetangga sebelah. Itu media juga sudah bisa dibilang media juga Pak, tapi medianya masih tradisional. Tradisional, iya benar sekali. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nanti mudah-mudahan dengan obrolan kita ini nanti bisa jadi sesuatu buat Ibu Fatma mungkin bergabung bisa dengan The Moro atau yang lainnya gitu ya kan. Karena sayang banget ini sudah menjadi kerajinan luar biasa loh kalau menurut saya ya Bu Deni ya. Apalagi brandnya The Moro ini di ya 20 kan. tahun bikinnya saya belum tentu bisa nih. Nah itu dia. Kalau ditantang untuk buat satu tikar, abang lebih milih yang mana nih? Misalnya apa pergi milih ke beli, milih beli atau milih buat? Milih beli lah. Beli bela. Nah itu pikiran yang salah ya. Belum tentu yang kecil belum tentu selesai ya Bang. Apalagi yang besar. Jadi sebenarnya peluang untuk menembus pasar-pasar promosi gitu tidak hanya pemerintah lakukan, Mbak, Bang. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang sudah membantu, termasuk komunitas. Sudah melirik ya? Ya, karena saya juga ada di beberapa komunitas yang memang sangat mendorong untuk go digital dan go global. Jika boleh saya sebutkan komunitasnya? Boleh. Boleh. Oke, jadi salah satunya UMKM Naik Kelas Provinsi Jambi itu sangat mendorong untuk produk-produk yang potensi untuk diekspor. Dan ada lagi itu komunitasnya perempuan semua, namanya Women Entrepreneur. Dan Genpro itu saya ada di situ dan itu pun sangat mendorong untuk kita go ekspor gitu. Go ekspor.
dengan Luar banyaknya biasa. komunitas ini kan bisa menggairahkan juga perekonomian proses dan proses UMKM-nya, kita melek digitalnya pun percepatannya di juga, situ gitu juga ya. sangat didorong. gitu loh. Oke, berarti memang luar biasa sekali ya Iya. sekarang ini Bang Adi dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Baparekraf itu lagi giat-giat Oh, juga sangat, di dunia giat-giat, UMKM ini ya, Bu Deni ya. Ya mudah-mudahan selepas pandemi menjadi endemi ini juga UMKM kita bergairah kembali dan Benar-benar. bisa memasarkan produk-produk kita juga. Iya, gitu terutama ya. menghasilkan kerajinan tangan yang ada di Provinsi Jambi ini Bang Iya, Adi betul. ya. Oke, terakhir nih Terakhir. harapan ya dari Bu Sebenarnya masih Deni. banyak cerita gitu. Iya, cuman waktunya nggak Offline cukup. aja, offline. Ya, lain kali. Lain kali lain kita. waktu lagi. Oke. Harapannya terakhir nih Bu Deni ya untuk terus melestarikan budaya daerah setelah ini apalagi ada inspirasi apalagi? Apakah ini akan gimana caranya supaya sampai ke mancanegara gitu? Terus dan nanti Bu Padma juga ya harapan kedepannya seperti apa di dunia kerajinan anyaman pandan Jambi? Silakan Bu Deni dulu kayaknya. Oke. Kalau saya harapannya pertama itu adalah dari perizinan ya, legalitas, karena UKM ini kan legalitasnya masih UKM. Nah, untuk bisa ekspor itu kita harus menaikkan perizinan. Ya harapannya sih untuk pengurusan perizinan kita mendapat kemudahan. Itu satu. Kedua, persoalan bahan baku. Karena Jambi ini sebenarnya kaya sekali bahan baku, kita hanya terkendala di SDM. Nah, jadi kolaborasi antara pelestarian bahan baku dan pengembangan SDM itu buat saya sebagai pelaku itu sangat kami butuhkan, dan itu kami tidak bisa melakukannya sendiri, terutama dalam hal bahan baku. Mungkin itu aja dulu ya. Oke, baiklah. Terus kalau dari sudut pandang Bu Padma seperti apa nih harapannya ke depan? Mungkin bagi ibu-ibu yang ada di desa-desa khususnya seperti Bu Padma, yuk kita sama-sama nyebrang ke kota gitu. Karena Iya. ini akan bisa lebih jauh lebih menarik lagi Bisa, kalau kita bersama itu kan, gitu loh. Kayak cuma nggak mentok di tikar aja. Aha, itu. harapan ke depannya. Kreatif yang kayak ibu nih kan bisa bimbing, nggak jadi di seberang tuh udah bikin tikar baik kan, bikin tas atau kerajinan yang lain lah. Oke. Jadi saling membantu. Oke, artinya yang diinginkan di sini adalah pembinaan, Pembinaan, ya. bimbingan, terutama juga Bimbingan. pemerintah gitu juga Bener. ya. Ada orang-orang yang kreatif, yuk sama-sama kita membina, yuk Bener. sama-sama mendekatkan pemerintah, Bener. pemerintah dekat sama masyarakat, Iya. Masyarakat juga dekat sama kita pemerintah. bergabung bersama, yuk kita Bener. bangkitkan gairah ekonomi kreatif kita. Benar sekali, karena seorang pelaku kerajinan ini nggak bisa berdiri sendiri Betul, juga ya Bang ya. betul sekali. Seperti Bu Deni tadi, kalau nggak ada bahan baku gimana, Iya, ya kan? betul. Nah Bu Padma juga kalau nggak ada bimbingan, nggak ada binaan, nggak bisa juga Nggak kan bisa ya. juga, Jadi betul. sama-sama bersinergi Iya. untuk terus melestarikan budaya daerah kita, Oke. budaya daerah Jambi. Luar biasa sekali. Tepuk tangan Bang Adi. Tepuk tangan. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Bu Deni dan juga Ibu Padmawati atas waktunya. Mungkin lain kali kita bisa sharing lagi ya. Siap. Dan Insya Allah. semoga Oke. semakin sukses, dimudahkan Amin, jalannya ya untuk Rabbal terus Alamin. berkecimpung di dunia kerajinan anyaman ini Bang Adi ya. Terus Bu Padma juga ya. Oke, Bang Adi. Iya. Akhirnya kita pamit undur pamit diri diri. dari ruang dengar Anda, sahabat budaya Pro 4 RRI seluruh Nusantara dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Terima kasih sekali lagi. Saya Asti Wulandari Dan saya Adi Putra. bersama dua narasumber kita pamit. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.